Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ketua Semen Bima Purworejo, yang kami hormati Bapak Ibu guru, rekan-rekan Semen Bima yang bahagia. Hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Saudara Umum mengundang kami dalam rangka acara kami bertiga, saya, Bu Minda dan Bu Yuni, dalam rangka diseminasi atau aksi nyata dari kegiatan atau program yang sedang kami ikuti, yaitu Guru Penggerak Angkatan 11, di mana kami selaku CGP Jalur Pemuda diminta untuk membuat aksi nyata kegiatan terkait dengan modul 1.4, yaitu budaya positif, yang nanti akan dipresentasikan secara bergantian Bu Minda, Bu Rini, dan nanti saya yang terakhir. Namun sebelumnya akan ada sedikit sambutan atau pengarahan dari Kepala Daerah Negeri 4 Purworejo terkait kegiatan pada siang ini kepada beliau, Ibu Purwanti Spedembar. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Terkhusus untuk 3 calon guru penggerak kita, yaitu Pak Edi Mardianto, Bu Minda Rahayu, serta Bu Rini Wulandari, yang pada kesempatan ini memberikan ilmu ataupun akan mensosialisasikan terkait dengan budaya positif. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah tahu untuk mengikuti diseminasi pada siang hari ini. Mari pertama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat perkenannya kita diberikan kesempatan waktu untuk belajar lebih banyak lagi bagaimana kita menjadi guru yang memiliki hati berbagi, membudayakan karakter baik kepada peserta didik kita. Bapak Ibu, puji syukur ini juga tentunya akan membawa kita untuk bagaimana secara nyata nantinya kita mendampingi peserta didik kita, sehingga anak didik kita itu merasa terlayani, merasa didampingi, sehingga pembelajaran yang berpusat pada siswa ini menjadi semakin kita kenal, kita pahami secara nyata dan utuh. Bapak Ibu, untuk diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif tentunya bukanlah hal yang mudah, tetapi perlu adanya yang pertama niat dari kita dulu. Niat apa? Yang pertama niat untuk memahami apa yang dimaksud dengan budaya positif tadi. Kemudian yang kedua, setelah kita punya niat, kita mau belajar seperti apa budaya positif itu. Budaya positif yang diharapkan itu seperti apa, baik di lingkungan kita sebagai guru dan sesama rekan guru, dan juga kepada lingkungan sekolah. Yang berikutnya lagi adalah budaya positif kita kepada siswa. Kemudian budaya positif kepada siswa itu akan menjadi virus baik, sehingga anak-anak kita memiliki karakter yang baik, sehingga seperti yang diharapkan oleh SMK nantinya adalah pembentukan karakter seutuhnya yang baik. Nah, ini tentu bukanlah perkara mudah, karena yang terakhir adalah adanya implementasi, bagaimana Bapak Ibu memahami kemudian mengimplementasikan budaya positif itu baik di lingkungan kerja kita sebagai guru dengan guru, kemudian guru terhadap siswa. Implementasinya harapannya tadi mualannya adalah pada output dan outcome siswa yang memiliki karakter baik. Nah, Bapak Ibu, untuk menambah wawasan kita, mari kita bersama-sama mendengarkan paparan dari rekan-rekan CGP kita yang keren dan luar biasa ini,
Semoga Bapak Ibu sekeluarnya dari ruangan ini mendapatkan ilmu yang nantinya bisa diimplementasikan secara nyata. Demikian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian serta keseriusan penjenengan di dalam mengikuti kegiatan di siang sampai sore hari nanti. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Pak Ibu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu hari ini? Sehat, alhamdulillah. Baik. Sehat luar biasa, terima kasih. Baik, pertama yang terhormat Kepala SMK Negeri 4 Purworejo, Ibu Purwanti SPD 4, serta rekan-rekan guru sejawat SMK Negeri 4 Purworejo yang tentunya selalu berbahagia. Sebelumnya, di sini saya perkenalkan dan tujuan saya berada di depan Bapak dan Ibu bahwa saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari SMK Negeri 4 Purworejo. Bapak dan Ibu sekalian, di sini saya akan sedikit kita belajar bersama, berdiskusi, yaitu berdesiminasi mengenai budaya positif. Nah, sebelum kita lanjut belajar mengenai tentang budaya positif itu apa, di sini saya akan sedikit menyampaikan mengenai perubahan paradigma pendidik. Sekolah itu diibaratkan tempat bercocok tanam ya Bapak dan Ibu, sehingga guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Guru harus menciptakan iklim yang baik atau lingkungan yang positif untuk menumbuhkan karakter dari siswa. Iklim yang baik di sini adalah iklim yang menyenangkan, aman, nyaman bagi murid-murid kita atau peserta didik kita untuk belajar di sekolah kita di SMK Negeri 4 Purworejo. Jadi guru adalah diibaratkan seorang petani, di mana nanti murid-murid kita akan tumbuh sesuai dengan bakat dan minatnya siswa itu masing-masing. Jadi di sini bisa digarisbawahi bahwa tidak ada siswa yang bodoh, itu tidak ada. Semua mempunyai kelebihan masing-masing. Kemudian mengenai perubahan paradigma pendidik, untuk mencapai iklim positif maka diperlukan tidak hanya dari siswa saja, akan tetapi dari warga sekolah yang saling mendukung Bapak dan Ibu, saling belajar satu sama lain, kemudian saling bekerja sama atau berkolaborasi, saling tolong menolong, dan kita saling berkomunikasi dengan baik sehingga nanti bisa tercipta sebuah
budaya positif yang nantinya bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa saja ya Bapak dan Ibu? Bernalar kritis. Bernalar kritis, apalagi berkebinekaan global. Diharapkan nanti dengan budaya positif yang ada, tujuan dari profil pelajar Pancasila itu bisa tercapai. Tidak hanya P5 profil pelajar Pancasila itu hanya dituangkan dalam kegiatan yang kegiatan itu belum tentu kita tahu maknanya. Apakah di dalam kegiatan tersebut nanti mengandung karakter dari profil pelajar Pancasila tersebut. Kemudian di sini sesuai dengan filosofi KHD, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya manungkarsa tuturi handayani. Menjadi seorang pemimpin harusnya mampu memberikan suri tauladan. Menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan dan seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Di depan memberi contoh, di tengah mendampingi dan di belakang itu mendorong. Ya, sehingga nanti bisa selaras dalam pergerakannya. Di sini mengenai filosofi Ganjar Dewantara bahwa pendidikan itu diartikan sebagai tuntunan ya Bapak dan Ibu dalam hidup tubuhnya anak-anak, menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak. Kadang di sini ini saya ketika belajar tentang ditanya oleh PPN kemarin dan ditanya mengenai bagaimana restitusi. Sementara di sekolah kita kemarin masih berada pada hukuman ya, berada di hukuman. Jadi itu yang sedikit untuk merubah itu pun perlu perjuangan gitu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini setuju atau tidak setuju? Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ini berkaitan kalau yang ini berkaitan dengan membersihkan halaman sekolah, ini sebuah hukuman. Makassar Pras. Setuju ya? Oh iya. Boleh berpendapat Pak Win. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Apakah setuju atau tidak setuju? Ya, tadi sudah dicontohkan bahwa kita memberikan penghargaan berupa siapa yang nanti yang akan mendapatkan nilai 3 tertinggi di dalam kelas akan memperoleh voucher dari kantin Bahari. Seperti itu. Nah, itu merupakan sebuah penghargaan yang merupakan apa? Meningkatkan motivasi belajar anak, berarti tidak setuju. Ada nggih? Nggih. Oke. Tidak
kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Setelah tadi kita menyimak video Bapak dan Ibu mengenai 5 posisi kontrol. Setelah restitusi, kita sekarang sebagai pendidik. 5 posisi kontrol yaitu bisa sebagai penghukum,
Purworejo. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu dulu 5 menit. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, saya Sugio, Guru Mata Pelajaran PJOK SMK Negeri 4 Purworejo. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh calon guru penggerak SMK Negeri 4 Purworejo, saya menjadi paham tentang budaya-budaya positif yang perlu diimplementasikan di sekolah, serta nilai-nilai kebijakan universal yang terwujud dengan menerapkan budaya positif. Sebagai pendidik, saya akan melakukan perubahan terkait dengan budaya positif yang telah saya pahami tersebut, sehingga menciptakan sekolah yang diimpikan dan murid yang selalu menerapkan budaya positif yang termotivasi dan dari internal murid itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar pertama kali materi bahasa Indonesia, soft skill apa yang akan dan akan kita butuhkan untuk khususnya sekolah di SMK, yaitu SMK Negeri 4 Purworejo. Maka dari itu kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas. Ya, kita mulai dengan kita tentukan peraturan kelasnya terlebih dahulu. Setelah peraturan kelas nanti akan kita ubah menjadi sebuah kesepakatan kelas. Kesepakatan maksudnya di sini kita akan berkomunikasi secara dua arah untuk menyepakati sebuah aturan yang harus kita tepati
Lempar maju Ini masuk karangan. yang nanti akan kita jadikan sebuah kesepakatan kelas. Oke, dari yang pertama, tidak boleh di kelas. Berarti apa? Berarti kalimat positifnya apa? Boleh makan ketika istirahat. Dari sebuah peraturan kelas yang pertama, tidak boleh makan di kelas. Ini kita sepakati bahwa makan pada jam istirahat. Kemudian ada peraturan yang kedua, tidak buang sampah sembarangan di kelas. Maka kita sepakati bahwa membuang sampah Pada tempatnya. Yang ketiga, tidak makan di kelas. Ini sudah terkalkulasi yang pertama. Tidak tidur di kelas. Ayo, berarti apa? Nek tidak tidur di kelas nih. Tidur di lapangan. Mengikuti pembelajaran. Nah, toh? Pembelajaran dengan apa? Semangat otomatis tidak tidur. Kemudian peraturan selanjutnya yang keempat, tidak berkata-kata. Berarti kesepakatan yang kita ambil apa? Tidak berkata-kata. Berkata dengan santun. Yang kelima, tidak boleh makan saat jam pelajaran. Kalkulasi. Tidak tidur saat jam pelajaran sudah ada. Tidak bermain HP saat pelajaran. Berarti apa? Tidak bermain HP saat pelajaran. Boleh bermain HP jika disuruh. Pembelajaran. Kemudian yang keenam, tidak boleh berbicara kotor. Sudah. Tidak boleh makan di kelas sampun. Tidak boleh bermain HP sampun. Terkena hukuman ketika telat masuk. Berarti apa? Masuk kelas Tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Berikutnya, kelas yang kondusif boleh tidur. Ayo, ini masuk kelas yang kondusif boleh tidur. Tidak boleh tidur ya, dalam pembelajaran harus mengikuti pembelajaran dengan tidak boleh berkata-kata sudah. Masuk kira-kira
Maka dari kesepakatan tentukan maka nanti akan kita tahu nilai-nilai kebajikannya. Disiplin, ya? Tertib. Kemudian tempatnya nilai kebajikan apa kira-kira? Kebersihan. Kemudian mengikuti pembelajaran semangat. Antusias. Berkata dengan santun. Berarti apa? Sopan. Maka gawe ketika dibutuhkan. Atau kondisi masuk kelas tepat waktu, saling menghargai dan menghormati, kasih sayang, bahwa kalian itu harus saling menyayangi karena kamu akan nanti bersama terus. Kelas 2 berikutnya menjaga fasilitas sekolah. Ayo, ini termasuk keamanan, ketertiban, ya. Kemudian memakai seragam sesuai aturan yang berlaku. Maka di sini nanti kalau memakai seragam disiplin. Halo semuanya. Maka dari itu nilai angkatan kelas kita ini yaitu ada disiplin, kebersihan, antusias, ramah sopan, tertib lagi, kasih sayang, keamanan dan ketertiban. Ini adalah nilai kebajikan. Hello. Berarti tidak boleh berbicara sendiri. Harus menyimakmu. Ini adalah sebuah kesepakatan kelas. Apakah kalian menyepakati dari kesepakatan kelas kita pada sore hari ini? Apakah kalian sepakat? Apakah kalian sepakat? Ya, baik. Oleh karena itu, berarti kesepakatan kelas kita nanti kalau bilang berarti ada sebuah konsekuensi, bukan sebuah hukuman. Guru tidak mau hukum tapi kalian harus sudah sadar. Kalau kalian di sini kok tidak menaati kesepakatan atau melanggar kesepakatan kelas ini, nanti kalian akan dan menentukan sebuah konsekuensi. Paham sampai di sini? Oke, bisa di stop kan? Stop, Bu. Iya, stop.